Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Wicana, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Wicana adalah seorang tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Wicana dikenal sebagai salah satu pemuda radikal yang berperan besar dalam mendorong dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sebagai tokoh pergerakan, Wicana juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Pemuda dalam Kabinet pertama Republik Indonesia dan dengan demikian diakui sebagai Menteri Pemuda pertama Republik Indonesia. Selain itu, Wicana juga merupakan tokoh yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Wicana lahir pada tanggal 16 Oktober tahun 1914 di Sumedang, Jawa Barat. Semasa muda, Wicana aktif dalam gerakan nasionalis dan kemudian menjadi bagian dari kelompok pemuda yang sangat vokal dalam menuntut kemerdekaan segera setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada akhir Perang Dunia Kedua. Bersama Hairul Saleh, Wicana termasuk dalam rombongan yang menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 dengan tujuan mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Peran beliau dalam tekanan terhadap Soekarno dalam peristiwa itu tercatat sebagai salah satu pendorong utama terjadinya proklamasi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Wicana aktif di Jakarta dan sekitarnya sebagai bagian dari kelompok pemuda revolusioner. Wicana kemudian bergabung dalam Kabinet pertama Republik Indonesia di Yogyakarta setelah proklamasi. Sebelum kemudian menjadi bagian dari kekuatan politik kiri yang berpengaruh dalam pemerintahan dan masyarakat Indonesia di masa demokrasi terpimpin. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Wicana mulai menonjol sebagai aktivis pemuda sejak awal tahun 1940 terutama menjelang kemerdekaan pada tahun 1945. Puncak karir politik beliau terjadi pada era tahun 1950 hingga awal tahun 1960. Namun, nasib beliau berubah drastis setelah peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Kurang dari setahun setelah peristiwa tersebut, Wicana ditangkap. Wicana sempat ditahan dan menginap di markas Komando Daerah Militer Jaya kemudian dipulangkan. Namun tak lama setelah itu, sekelompok tentara tak dikenal datang ke rumahnya dan membawa Wicana. Sejak saat itu, Wicana dinyatakan hilang dan tidak pernah kembali. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Wicana ditangkap dan kemudian menghilang karena keterkaitannya dengan Partai Komunis Indonesia. Pasca peristiwa gerakan tanggal 30 September, banyak tokoh yang dianggap terkait dengan Partai Komunis Indonesia menjadi sasaran penangkapan, penghilangan paksa, atau pembunuhan. Meskipun tidak ada bukti resmi mengenai keterlibatan langsung Wicana dalam peristiwa gerakan tanggal 30 September. Kedekatan beliau dengan struktur Partai Komunis Indonesia dan posisi beliau sebagai tokoh kiri membuat beliau menjadi sasaran tindakan keras dari rezim militer yang muncul setelah peristiwa tersebut. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa setelah sempat ditahan secara resmi dan kemudian dipulangkan, Wicana kembali dicinduk oleh sekelompok tentara tak dikenal. Mereka membawanya dari rumahnya tanpa proses hukum yang jelas. Hingga kini, keberadaan Wicana tidak pernah diketahui secara pasti. Tidak ada catatan resmi tentang tempat penahanan, pengadilan, atau kuburannya. Penghilangan Wicana menjadi simbol dari banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pasca gerakan tanggal 30 September dan hingga kini menjadi bagian dari luka sejarah bangsa yang belum seluruhnya terselesaikan. Wicana dikenang sebagai tokoh pemuda revolusioner yang garang, keras kepala, dan berani menantang arus. Bahkan dalam beberapa catatan, Soekarno sendiri pernah dibuat murka oleh sikap kritis dan mendesak dari Wicana. Namun,
Sosok keras tersebut juga adalah bagian dari dinamika sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia yang memperlihatkan bahwa kemerdekaan bukanlah hasil kompromi semata, melainkan juga desakan dari mereka yang tidak sabar melihat bangsa ini terus dijajah. Wikana merupakan representasi dari generasi muda Indonesia yang tidak hanya berpikir progresif, tetapi juga bertindak tegas dalam menghadapi situasi politik yang genting. Dari sudut pandang sejarah sosial, Wikana mencerminkan semangat radikal yang lahir dari frustrasi terhadap proses perundingan yang dianggap terlalu lambat dalam menentukan nasib bangsa. Ketegangan antara kaum tua dan kaum muda dalam menjelang proklamasi kemerdekaan menjadi panggung di mana Wikana memainkan peran penting. Bukan sekadar sebagai penggerak aksi, tetapi sebagai simbol semangat pemuda yang tidak sudi tunduk pada kehati-hatian politik yang dianggap kontraproduktif terhadap kemerdekaan bangsa. Dari sudut pandang ideologi, keterlibatan Wikana dalam Partai Komunis Indonesia menunjukkan orientasi perjuangan beliau pada garis politik kiri yang mengedepankan keadilan sosial, anti-imperialisme, dan pembelaan terhadap rakyat kecil. Sebagai tokoh yang percaya pada pentingnya massa rakyat sebagai basis kekuatan politik, Wikana mengembangkan pendekatan yang bertumpu pada mobilisasi pemuda dan buruh sebagai bagian dari strategi membangun negara yang egaliter. Namun, pada masa kekuasaan militer pasca gerakan tanggal 30 September, afiliasi ideologis seperti ini justru menjadi alasan utama bagi negara untuk melakukan penghilangan paksa terhadap diri beliau. Dalam ranah kepemudaan, kontribusi Wikana sangat menonjol sebagai arsitek awal dari pembentukan institusi negara yang mengakomodasi peran strategis pemuda. Sebagai Menteri Negara Urusan Pemuda, kebijakan yang didorong beliau berkaitan dengan penguatan partisipasi pemuda dalam pembangunan nasional dan pembentukan identitas nasional yang mandiri. Peran ini menjadikan Wikana sebagai salah satu perintis struktur negara yang menempatkan pemuda bukan sekadar objek pembangunan, melainkan sebagai aktor penggerak perubahan sosial politik bangsa. Dalam pandangan militer dan keamanan negara pada era pasca tahun 1965, Wikana dilihat sebagai elemen subversif yang berpotensi menggoyang stabilitas nasional. Narasi yang dibangun oleh militer terhadap tokoh-tokoh seperti Wikana umumnya menempatkan mereka sebagai ancaman terhadap negara yang baru saja mengukuhkan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Tuduhan ideologis tanpa pengadilan menjadi dalih untuk melakukan penangkapan dan penghilangan secara sistematis terhadap mereka yang dianggap tidak sejalan dengan arah politik baru tersebut. Dari sudut pandang hukum dan hak asasi manusia, kasus hilangnya Wikana menjadi bagian dari pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip keadilan. Hilangnya Wikana tanpa proses pengadilan, tanpa surat penahanan, tanpa kejelasan nasib, serta tanpa pengakuan resmi dari negara, menunjukkan adanya pelanggaran hak untuk hidup, hak atas keadilan, dan hak atas informasi yang menjadi hak dasar setiap warga negara. Sampai saat ini, kasus Wikana tetap menjadi catatan gelap dalam sejarah hak asasi manusia Indonesia yang menuntut pengakuan dan penyelesaian melalui jalur keadilan transisional yang adil dan terbuka. Dalam konteks memori kolektif bangsa, nama Wikana tidak sebesar Soekarno, Muhammad Hatta, atau Tan Malaka, tetapi kehadiran beliau dalam momentum paling krusial menjelang proklamasi menjadikan diri beliau bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah kemerdekaan. Keberanian Wikana dalam menghadapi tokoh-tokoh besar pada masa itu menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya dibentuk oleh para pemimpin besar, melainkan juga oleh desakan pemuda-pemuda revolusioner yang rela mengorbankan diri, bahkan nyawa, demi cita-cita nasional. Dari sudut pandang historiografi dan narasi negara, keberadaan Wikana cenderung dihapus dari buku-buku pelajaran sejarah sejak berkuasanya Orde Baru. Peran Wikana hanya disebut sekilas, jika tidak dihilangkan sama sekali, dalam narasi resmi negara yang lebih memilih menonjolkan tokoh-tokoh non-komunis.
Hilangnya jejak sejarah Wicana merupakan bentuk pengendalian memori publik yang dilakukan secara sistematis untuk mengaburkan kontribusi tokoh-tokoh kiri dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, dari perspektif keluarga dan komunitas sejarah alternatif, Wicana dikenang sebagai sosok yang jujur, berani, dan konsisten pada nilai-nilai keadilan sosial. Keluarga Wicana hingga kini tidak pernah menerima kejelasan tentang nasib beliau. Dan banyak komunitas sejarah serta lembaga hak asasi manusia menempatkan kasus Wicana sebagai bagian penting dari gerakan menuntut keadilan untuk korban penghilangan paksa. Wicana adalah simbol dari keberanian yang tidak dihargai oleh negara yang lahir dari perjuangan itu sendiri. Kisah hidup dan hilangnya Wicana menjadi pengingat bahwa perjuangan kemerdekaan bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang kehilangan dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh negara merdeka. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.